yaitu tentang belajarnya bahasa Arab. Tentunya sebelum kita mempelajari bahasa Arab, mempelajari tafsir terjemah Al-Quran per kata, belajar baca kitab, tentunya kita harus memiliki niat yang kuat. Harus memiliki niat yang kuat, ingin punya rasa ingin paham, ya, ingin belajar bahasa Arab. Ya. Maka belajar bahasa Arab itu sangat penting sekali. Belajar bahasa Arab itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena salah satu agar kita bisa memahami Al-Quran dan hadis. Karena sumber dari syariat Islam itu kan Al-Quran dan hadis. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam harus bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dan ini sangat penting sekali. Karena banyak orang di zaman kita sekarang, dia mengaku sebagai Muslim, tapi ketika ditanya tentang sumber agamanya, tentang Al-Qur'annya, tentang hadisnya, mereka tidak paham. Makanya ini penting sekali untuk kita belajar bahasa Arab. Tujuannya apa? Agar tidak salah dalam melafadzkan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf, ya, di dalam surat Iya. Yusuf Allah berfirman, Hmm? "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian mengetahui. Jadi orang yang belajar bahasa Arab itu, ya, agar paham, bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, bisa memahami hadis-hadis Nabi. Karena orang yang belajar bahasa Arab itu orang yang memiliki otak yang cerdas, ya. Semakin orang semangat belajar bahasa Arab, itu akan semakin kecerdasannya akan semakin bertambah. Maka ada seorang ulama mengatakan orang yang belajar bahasa Arab itu pada hakikatnya dia sedang menajamkan akalnya. Dia sedang menguatkan daya pikirnya. Itu manfaat dari belajar bahasa Arab. Makanya Allah katakan kami turunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Inilah bedanya kitab-kitab, ya, dari agama-agama lain, ya. Islam ini berbeda sekali, ya. Agama-agama lain itu mereka kitab-kitabnya bisa diterjemahkan dan bisa dibaca sesuai dengan bahasanya mereka masing-masing. Tapi Al-Quran tidak bisa. Karena apa? Tujuannya Al-Quran itu tidak bisa dibaca dengan terjemahan, ya. Tujuannya agar kita belajar bahasa Arab, ya. Karena bahasa Arab itu bahasa yang penting sekali. Agar kita jangan sampai salah dalam membaca Al-Quran. Karena salah membaca Al-Quran, satu harokat saja itu bisa fatal. Bisa fatal, ya. Contoh misalkan ada orang membaca faroja. Faroja itu artinya kemudahan, ya. Dengan kata farja, farja itu artinya alat kelamin. Itu sangat jauh sekali, beda sekali, ya. Pokoknya kalau ada khotib-khotib atau penceramah-penceramah kemudian dia melafadzkan hadis Nabi yang mengatakan wa'lam inna nasra ma'as sabri. Kata Rasulullah, ketahuilah setiap pertolongan, sesungguhnya pertolongan itu, ya, pasti bersama dengan kesabaran. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan wa innal faraja ma'al karbi.
dan setiap kelapangan bersama dengan kesulitan. Setiap kelapangan bersama dengan kesulitan. Ini kata-kata faroja di situ artinya kemudahan. Ya. Kalau ada seorang yang salah mengucapkan, apalagi dia berbicara dengan orang Arab ya, itu bisa digaplok sama orang Arab ya. Kalau mengucapinya wa innal farja itu langsung dipukul itu. Kenapa? Karena artinya sangat jauh berbeda. Ya. Wa annal farja itu alat kelamin, ya kan? Nah, makanya di sini sangat penting kita untuk belajar bahasa Arab agar jangan sampai kita salah membacanya. Karena membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran satu harokat saja itu berbeda, itu maknanya bisa berbeda. Ya. Misalkan ada contoh lain, misalkan ada ayat waqulu qawlan sadida. Ya. Ucapkanlah kalian ucapan yang lurus, ucapan yang bijak. Kalau seandainya orang itu membaca waqulu qawlan syadida, ya, pakai shin, itu memiliki arti berbeda. Artinya ucapkanlah dengan ucapan yang keras. Itu sangat sangat jauh sekali. Makanya inilah salah satu eh, salah satu tujuan kita belajar bahasa Arab, salah satunya agar kita jangan sampai salah membacanya. Contohnya lagi deh, di sini ada contohnya. Ini yang sering kita dengar ya dari surat Ibrahim ayat 7 ya. Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Artinya apa? Ingatlah ketika Tuhanmu menetapkan jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmat-nikmatku yang lainnya. Wala in kafartum, dan apabila kalian mengkufuri atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini kalau orang nggak belajar bahasa Arab ini bisa salah, Pak. Ada orang misalkan membaca wa itta'adzana rabbukum la in sakartum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menetapkan jika kalian ya mabok ya. Sakaro itu artinya mabok ya. Nah, itu dari in sama shin itu berbeda. Kalau bacanya sakaro, sakartum itu artinya mabok. Jika kalian mabok, maka aku akan tambahkan mabok kalian. Begitu ya. Makanya ini salah ya, salah sekali. Makanya kita ini diperintahkan untuk belajar bahasa Arab agar kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dan agar kita tidak salah dalam membaca ayat Al-Quran. Karena ini sebuah perkara yang sangat penting. Banyak orang di zaman kita sekarang ya tidak memiliki semangat untuk belajar bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Di mana bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu bahasanya orang di surga. Ahlu surga itu bahasanya bahasa Arab, gitu kan. Nah, maka ini penting sekali untuk kita belajar bahasa Arab. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memprediksikan ya, sudah memprediksikan di mana Rasulullah bersabda yakhruju nasun min qibalil masyriq wa yaqra'una al-Qur'an la yujawisu taraqiyahum, ya, akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Qur'an namun tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Ini maksudnya apa? Tanda akhir zaman akan banyak orang-orang yang mengaku dirinya seorang muslim. Mereka membaca Quran tapi membacanya tidak sampai ke dalam hatinya. Mereka membaca Quran hanya membaca sampai tenggorokan saja. Nah ini salah satu prediksi Rasulullah, ya, tanda-tanda akhir zaman, begitu banyak orang-orang
yang mengaku dirinya Muslim membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Makanya belajar bahasa Arab itu sangat penting agar kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya. Terkadang kita ini ketika menjadi makmum kemudian imam baca Quran, itu ayat-ayat yang dibaca misalkan masalah azab, kita sebagai makmumnya karena nggak bisa bahasa Arab akhirnya nggak tergerak hatinya, Bu, ya, tergerak hatinya, ya. Makanya salah satu yang menjadikan seorang itu dapat hidayah itu dia ketika mampu memahami ayat-ayat Al-Quran. Makanya ini belajar bahasa Arab itu sangat penting sekali. Belajar bahasa Arab itu salah satu sarana untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Makanya dulu ada seorang ulama yang bernama uh, Fudail bin Iyad. Ya. Fudail bin Iyad ini dulu dia ini mantan perampok, ya, mantan perampok, dia mantan begal. Ya. Kalau dia ngerampok itu sadis sekali, minimal orang yang dirampok itu terbunuh mati. Ya. Suatu ketika Fudail bin Iyad ini pernah jatuh cinta dengan seorang wanita. Dengan seorang wanita, suatu ketika Fudail bin Iyad ini di malam hari dia datang ke rumah seorang wanita tersebut. Ketika itu dia mendengarkan bacaan orang yang dia cintai. Wanita itu ternyata sedang baca Quran. Saat wanita itu baca Quran, ayat yang dibaca itu alam ya'ninil ladzi an takhsha qulubukum. Tidaklah saatnya seorang mukmin ketika mendengarkan Al-Quran ya tergetar hatinya, begitu ya, tergetar hatinya. Dan saat itu Fudail bin Iyad ini mendengarkan ayat yang dibaca oleh seorang wanita itu langsung tergetar hatinya. Kenapa? Karena dia paham isi apa yang dibaca. Iya. Dan saat itu ketika dia tergetar hatinya, di malam itu dia langsung bertobat, dia Nah, telepon mana ibu udah nih? insaf, dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau menerima tobatku ya Allah, jadikanlah saya orang yang paham terhadap agama. Jadikanlah saya orang yang lisannya ketika membaca Quran, orang yang mendengarnya terenyut hatinya dengan bacaan saya. Dan jadikanlah lisan saya ketika memberikan nasihat kepada orang, terima nasihat dari saya. Begitu, ya. Itu salah satu kenapa beliau mendapatkan hidayah, apa? Karena dia ya dapat memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, makanya ini ibu bapak ibu dapat tergerak hatinya untuk belajar bahasa Arab, ingin mempelajari terjemah Al-Quran. Ini sebuah hidayah dari Allah, ya, karena tidak semua orang mereka mau atau tergerak hatinya ingin belajar bahasa Arab. Makanya ini penting sekali. Ya. Memang bahasa Arab itu sulit, ya, sulit bagi orang yang tidak Bilangin Bu disiplin. Yaya, ayahnya lagi Zoom meeting gitu. Ya. Zoom Bahasa meeting Arab bahasa itu Arab. sulit bagi orang tidak disiplin. Kalau orang disiplin, istiqomah, punya niatan ingin paham bahasa Arab, insya Allah Allah akan bukakan. Ya, karena Allah sendiri yang telah berfirman di dalam surat Al-Qamar, Allah katakan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Ini Allah langsung yang menjamin, Bu. Ini Allah langsung yang menjamin. Bukan yang lain. Ini Allah langsung yang menjamin. Siap dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran bagi kalian. Fahal min mudzakir, adakah orang yang mau belajar? Ini Allah tawarkan. Kalau kita memiliki semangat ingin belajar, insya Allah Allah akan mudahkan. Makanya orang yang belajar bahasa Arab itu rata-rata orang-orangnya disiplin, orang-orangnya tekun, ya. Karena kedisiplinan dan ketekunan itu akan
menjadikan mudah kita untuk belajar bahasa Arab. Ya. Makanya bahasa Arab itu memang sulit di awal, Bu. Bahasa Arab itu sulit di awal. Ada sebuah makalah yang mengatakan awwaluha sa'bun wa akhiruha sahlun. Belajar bahasa Arab itu memang awalnya sulit, tapi akhirnya akan mudah sekali. Makanya mindset kita harus kita pasang dulu. Harus kita pasang dulu. Ya, belajar bahasa Arab itu jangan sampai kita punya mindset, wah belajar bahasa Arab itu sulit. Kalau sudah kita mengatakan sulit, sulit beneran. Tapi kalau kita punya mindset bahwa belajar bahasa Arab itu mudah, insya Allah Allah akan mudahkan. Makanya kita harus memiliki niatan, ya ingin beribadah, ya belajar bahasa Arab itu juga ibadah, ya. Karena Umar bin Khattab beliau berkata, ya bahasa Arab itu setengah dari agama kalian. Artinya apa? Belajar bahasa Arab itu memang kita sedang mempelajari sumber Al-Qur'an gitu. Belajar menterjemah Al-Qur'an, belajar memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Itu ibadah yang luar biasa menurut saya, ya. Oleh karena itu, dengan adanya seminar atau pembelajaran yang diterapkan dalam kitab Al-Ijaz ini, alhamdulillah saya merasakan sendiri, alhamdulillah saya sudah kurang lebih 2 tahun lebih, ya, mendalami metode pembelajaran Al-Ijaz, ya. Al-Ijaz yang dikarang oleh Ustadz Khairul Anam, ya, di mana Al-Ijaz ini sangat penting untuk kita pelajari, ya, apalagi bagi para pemula agar mampu memahami ayat-ayat Al-Quran, ya. Saya ingin bercerita sedikit bahwa selama kurang lebih 1 tahun setengah, ya, saya punya jamaah yang mana mereka sudah belajar kurang lebih 1 tahun. Alhamdulillah mereka dari nol, dari yang awalnya nggak bisa sama sekali, ya, kemudian belajar dengan metode Al-Ijaz ini, itu alhamdulillah sudah hampir 1 juz, ya, hampir 1 juz di surat Al-Baqarah. Mereka dapat menguasai kosakata bahasa Arab, dapat menguasai kosakatanya. Alhamdulillah. Ini karena niat, ya, karena niat yang kuat, disiplin, sehingga Allah akan memudahkan. Makanya dengan adanya kitab Al-Ijaz ini sangat memudahkan sekali untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran, makna-makna di dalam ayat Al-Quran. Sebetulnya bahasa Arab itu mudah sekali. Kita memahami, kalau kita memahami Al-Quran itu sangat mudah sekali kalau kita sudah menguasai bahasa Arab, ya. Makanya ini rahasia dalam Al-Quran. Al-Quran ini memiliki rahasia. Rahasia Al-Quran ini kosakatanya jumlahnya ada 78.485 kata, ya. 78.485 kata, ya. Ini sangat mudah, ya, insya Allah, ya. Dan di metode Al-Ijaz ini, ini kita targetkan minimal menguasai kosakata dalam surat Al-Baqarah. Ya, target kita, Bu, ya. Target kita dapat menguasai kosakata dalam surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Baqarah itu memiliki 80%, ya, kosakata yang ada di ayat-ayat yang lain itu ada pada surat Al-Baqarah. Ya. Dari juz 1 sampai juz 30, ya, itu dari juz 3, ya, juz 3 ke sana, ya, dari surat Ali Imran sampai An-Nas, itu 80% kosakatanya ada dalam surat Al-Baqarah. Makanya kita dalam metode pembelajaran Al-Ijaz ini, ya, kita target kita minimal menguasai kosakata dalam surat Al-Baqarah, ya. Kalau sudah kuasa insya Allah. Dan alhamdulillah, ya,
Saya ada jamaah ibu-ibu umur 78. Ini 78, Bu. Ya, 78. Masya Allah. Ibu-ibu sudah tua, ya. Bacanya saja kadang-kadang harus dekat sekali. Tapi karena tekunnya itu, Masya Allah, ya. Sekarang sudah bisa menguasai juz 1, ya, kosakata surat Al-Baqarah juz 1. Kalau saya sodorkan ayat, ya, beliau kalau melihat ayat itu sudah pernah dibaca, ya, di dalam juz 1 itu, insya Allah beliau bisa. Saya pernah coba begitu, ya. Makanya ini sangat penting sekali, ya. Makanya kita harus kuasai minimal pada surat Al-Baqarah, ya. Dan Al-Quran ini akar katanya itu hanya 1810 akar kata. Sangat sedikit, ya. Kemudian kurang lebih ada 2000 sampai 3000 kata serapannya. Ya. Ini insya Allah kalau kita mau belajar, kita mau serius belajar, insya Allah akan Allah mudahkan. Ya. Makanya ini harus kita pahami dengan baik. Oke. Kemudian selanjutnya Satana. Ya. Kemudian ini dalam metode Al-Ijaz ini kita akan belajar 6D. Ya. 6D. Ya, ini yang beda dengan pembelajaran bahasa Arab yang lain itu di Al-Ijaz itu yang ini, Bu. Metode Al-Ijaz ini yang membedakan, ya. Masya Allah. Yang pertama, ketika kita belajar Al-Ijaz, ya, ustadznya nanti membacakan ayat tersebut. Setelah dibacakan 1 kali, 2 kali, kemudian nanti dibaca bareng-bareng, ya, ditirukan oleh jamaah, ya. Ustadznya baca, jamaahnya mengikuti. Ustadznya baca, jamaahnya mengikuti. Dan itu kita ulang-ulang, ya, insya Allah mereka hafal. Jadi dalam metode pembelajaran Al-Ijaz ini, kita ini para ibu-ibu, bapak-bapak tidak ditekan untuk menghafal, Pak. Saya selama mengajar dengan menggunakan metode Al-Ijaz ini, jamaah-jamaah yang belajar sama saya nggak pernah saya suruh hafal. Yang penting ibu hadir, ibu baca, ikutin bacaan saya, tirukan bacaan saya, ya. Alhamdulillah, ini mereka bisa gitu, ya, bisa, ya. Yang penting serius, ya, yang penting serius, ya. Makanya metode Al-Ijaz ini sangat memudahkan sekali. Dan dengan metode Al-Ijaz ini juga dibiasakan lalaran itu biasa setoran, ya, Bu, ya. Jadi nanti setelah ustadznya membacakan, ditiru, kemudian nanti dibacakan oleh para ibu-ibu, bapak-bapak yang belajar. Nanti ngikutin, ya, baca satu-satu, ya. Ini sistem ini sangat bagus sekali, ya. Karena ini merupakan sistem talaki, ya. Dalam bahasa Arab itu namanya talaki, ya. Talaki itu berasal dari kata laqa. Laqa itu milaqah itu sendok, Bu, ya. Jadi kayak seorang ibu menyuapi makanan ke anaknya, disuapin gitu. Begitu juga dengan ilmu, ya. Ilmu juga harus sama. Seorang ustadz ngambil ilmu pakai sendok, kemudian disuapkan ke murid-muridnya. Dan ini ada pada metode Al-Ijaz. Kemudian setelah mereka belajar dengan sistem lalaran, ya, dibantu dibimbing oleh ustadz, kemudian diaplikasikan maksudnya, ya, mereka kemudian langsung membaca satu persatu. Memang awalnya agak sulit, Bu, Pak. Ya, awalnya agak sulit, tapi insya Allah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, udah 3 kali aja, insya Allah sudah lancar. Insya Allah sudah lancar, ya. Nanti setelah itu baru ada tanya jawab, ya. Kemudian tanya jawab. Nanti setelah ada tanya jawab, kalau saya biasanya setelah mereka menguasai kosakata yang dipelajari di hari itu, ya, nanti setelah itu ada tanya jawab. Setelah tanya jawab,
nanti saya biasanya ajarkan tafsirannya. Ya. Jadi selain mereka belajar terjemah Al-Quran, saya juga ajarkan tafsiran ayat-ayatnya, ya, agar membantu untuk memudahkan memahamkan mereka. Ya. Kemudian di dalam metode Al-Ijaz ini yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita sebetulnya nggak usah banyak menghafal, Pak ya. Kita nggak usah banyak menghafal karena metode ini sangat memudahkan kita. Kadang-kadang orang-orang kita itu kalau disuruh ngafal itu sulit ya, sulit. Tapi kalau disuruh ngafal lagu cepat sekali. Ayo lagu ini dihafalkan langsung bisa. Tapi kalau dihafalkan dengan cara dengan tidak dilakukan agak sulit. Makanya metode Alijaz ini bagaimana caranya agar orang itu cepat hafal tapi tidak membebankan. Tidak membebankan jamaah, tidak membebankan orang yang mau belajar, bagaimana mereka merasa enjoy, mereka merasa nikmatin bagaimana cara belajar bahasa Arab, belajar menerjemahkan Al-Quran. Ya. Makanya di sini kelebihan di Alijaz itu ini, Bu. Ya. Kita diminta untuk memahami kosakata bahasa Arab dengan cara kita tidak disuruh menghafal, tapi disuruh membiasakan kita membaca, insya Allah lama-lama hafal sendiri. Ya, contohnya di Alijaz ini ada kalimat-kalimat populer, ya, kosakata populer, ya, itu kosakata yang sering kita temukan dalam Al-Quran. Ya. Kosakata yang sering kita temukan di dalam Al-Quran, kemudian dirangkum, ya, dimasukkan ke dalam metode Al-Ijaz. Nah, nanti kita ketika belajar itu sistemnya itu seperti ini, Bu. Ya, sistemnya seperti ini. Kita biasanya sebelum belajar kita baca salawat dulu ya. Kita salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan kita baca salawat, mudah-mudahan Allah memahamkan niat kita untuk belajar bahasa Arab. Ya. Contohnya sebelum belajar kita biasanya diawali dengan membaca salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya ulangi lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kemudian kita baru baca kata kosakata populernya ya. Di sini nanti ada kata depan, kata sambung. Nanti kita baca ya. Saya bacakan dulu. Contohnya nadanya, nada bacaan ini seperti irama dalam kita membaca salawat ya. Kita baca lagi, saya baca lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi begitu ya ya. Ini sangat mudah sekali ya, ibu nggak usah menghafal, ikutin bacaan terus setiap pertemuan dibaca terus, lama-lama hafal sendiri ya. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi. Ini kosakata populer yang sering kita temukan dalam ayat Al-Quran ya. Ya. Ini contohnya kata depan. Kemudian ada lagi kata sambung ya, kata sambung sama, iramanya sama. Wa dan thuma kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak ima ada kala begitu ya.
Itu contohnya seperti itu. Kemudian lanjut, ada lagi sampingnya, Ustaz, setelahnya. Nah, ini tadi kata depan, kata sambung, kemudian kata tunjuk. Kata tunjuk namanya isim isyarah. Ini pun sering sekali kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita baca kata tunjuk ya. Contohnya, hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan. Haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Nah, ini kata tunjuk. Ya. Contohnya seperti itu. Ya. Nanti kita baca ulang-ulang terus. Ya. Kemudian ada lagi kata sambung, kata hubung. Ya. Kata hubung. Nah, kita bacanya sama juga iramanya. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, begitu. Jadi terus kita baca terus ya. Kemudian ada lagi setelah itu baru keterangan waktu. Keterangan waktu ini juga sering kita temukan dalam Al-Quran banyak sekali ya. Kita juga sama bacanya. Qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Nah, ini contohnya keterangan waktu. Ya. Kemudian ada lagi namanya dzorof makan, ya. Keterangan tempat, ya. Kita bacanya sama juga. Ahmama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, ingda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Ya, begitu. Itu contohnya dzorof makan. Kemudian ada lagi mana lagi Ustaz? Ya. Contohnya ini ada nasab ya. Ini contohnya ini juga sering kita temukan ya. Inama sungguh hanya, ana ma sungguh hanya, laqad sungguh la'ala semoga, laita andaikan la tiada. Begitu Bu ya. Sangat mudah sekali ya. Kita nggak usah menghafal, kita ikuti iramanya terus-terusan ya, setiap pertemuan kita baca terus, insya Allah kita hafal ya. Contohnya lagi di sini ada kata syarat ya. In jika kalau ketika idza apabila, ama adapun, haitsu dimanapun, lama ketika, kulama setiap kali, begitu ya. Itu mudah sekali ya. Kemudian ada lagi kata nafi negatif ya. Ya, kita juga sering temukan di dalam ayat Al-Quran. Ya. Kalau kita sudah kuasai ini, insya Allah kita akan mudah memahami ayat Al-Quran. Contohnya, in tidak, laisa bukan, lam tidak, lan tidak akan, ila kecuali, ghaira selain, duna selain, siwa selain. Ini contoh kata nafi yang digunakan untuk kata negatif ya. Ada lagi juga kata tanya. Kata tanya nih. Contohnya bacanya sama ya. Ahal apakah, ayu yang mana, aina di mana, man siapa, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana. Nah, ini metode di Al-Ijaz itu seperti itu. Sangat memudahkan sekali ya. Karena selama ini banyak orang yang ketika mau belajar bahasa Arab itu sudah pusing duluan. Waduh,
bahasa Arab ini sulit sekali ini. Banyak yang akhirnya sebelum belajar sudah lulus duluan begitu ya. Karena apa? Mindset dari awal itu mereka mengatakan sulit padahal sangat mudah sekali. Makanya dengan wujudnya kitab Al-Ijaz ini tujuan pengarangnya Ustadz Khairul Anam agar banyak orang-orang yang selama ini berpikiran belajar bahasa Arab itu susah ya. Ternyata ini ada metode Al-Ijaz ini sangat memudahkan kita agar menghilangkan pemahaman-pemahaman negatif tentang sulitnya belajar bahasa Arab gitu ya. Ini contoh sekilas kita dalam belajar metode Al-Ijaz ya, kosakata-kosakata populer yang telah tadi saya bacakan ya. Tadi yang kita bacakan ini sekarang di ayatnya. Contohnya begini, Bu. Tadi dalika itu kita ketemu tadi di ayat ya, isim isyarah, kata tunjuk ya. Nah, metode pembelajaran bahasa terjemah Al-Qur'an ini sistemnya nanti kita bacanya seperti ini. Misalkan jadi ustadznya baca dulu, misalkan dzalika itu alkitabu kitab la tidak raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi muttaqina orang-orang yang bertakwa. Jadi Ustaznya baca lagi. Dzalika itu alkitabu kitab la tidak raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi muttaqina orang-orang yang bertakwa. Nah, itu begitu. Nanti setelah itu ustadznya baca 2 kali baru ibu-ibu bapak-bapak ngikutin bacaan ustadznya begitu ya. Insya Allah lama-lama kalau kita baca ya kita sering baca dan kita temukan kosakata-kosakata ini itu kita 2 kali baca ya. Nanti di ayat berikutnya ketika kita menemukan kosakata itu kita sudah hafal. Kita sudah paham ayat yang kemarin sudah saya baca, sekarang saya ketemu lagi baca itu sudah paham begitu ya. Ini bacanya 2 kali. Nah, ini salah satu menerjemahkan Al-Quran perkata dengan menggunakan metode Al-Ijaz ya. Ini contohnya seperti ini. Dalika itu baca terus berulang-ulang ya. Nanti hafal sendiri begitu. Selanjutnya Mas Anam sudah ya. Ya di sini jumlah pengulangan kosakata dalam ayat kedua surat Al-Baqarah ya. Contohnya dzalika ya, isim isyarah atau kata tunjuk itu dalam Al-Qur'an jumlahnya ada 283 kata yang pengulangannya ya, diulang-ulang jumlah pengulangannya ada 283 kata. Sedangkan kata-kata Alkitab itu ada dalam ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain itu jumlahnya sering dilafatkan atau diulang-ulang itu kurang lebih ada 236 kali. Kemudian kata la itu nafi ya. Negatif itu jumlah pengulangan katanya itu kurang lebih 953 kali dalam pengulangan ya. Jadi kalau kita sudah belajar ini kemudian kita akan temukan lagi sudah menjadi sesuatu yang kita sudah biasa membaca. Jadi hafal sendiri. Lalu kemudian kata raiba. Raiba itu dalam Al-Quran itu diulang-ulang 15 kali. Kata-kata raiba. Keraguan. Ya. Itu kita ulang-ulang. Kemudian kata-kata fihi itu dalam Al-Quran itu ini ada 2 versi ya. Ada yang mengatakan maksudnya ada fihi, ada fiha. Ada fihi, ada fiha. Kalau fihi untuk laki-laki, kalau fiha untuk perempuan atau domir perempuan ya. Kata kata domir perempuan, kata ganti perempuan. Itu pengulangan dalam Al-Quran itu ada 474 atau 392 pengulangannya.
Kemudian ada lagi kata-kata hudan. Hudan itu diulang-ulang dalam Al-Quran itu sering kita temukan ayat-ayatnya jumlahnya ada 41 kali pengulang kata-kata hudan. Ya, kemudian li, li huruf jar atau kata depan. Itu juga sering kita temukan pengulangannya itu kurang lebih ada 306 kali pengulangannya. Yaitu sangat banyak sekali. Jadi kata kita kalau ketemu kata-kata itu sudah terbiasa menghafal. Kemudian muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu juga diulang-ulang sebanyak 42 kali. Ya ini sangat banyak ya. Jadi kita sering apa membaca kemudian diulang-ulang, lama-lama hafal sendiri. Makanya jamaah saya yang belajar juga mereka merasa tidak terbebani belajar dengan metode ini ya. Mereka enjoy saja. Makanya moto dari Al-Ijaz ini kan belajar terjemah Al-Quran dengan enjoy gitu. Enjoy nikmat ya. Nikmat. Dan ini pembelajaran ini sangat bagus sekali ya dari semua usia, dari usia anak-anak SD sampai usia yang sudah lanjut itu sangat mudah untuk mereka pelajari. Di kalangan manapun bisa gitu ya. Di kalangan manapun bisa. Ini sangat bagus sekali. Makanya saya sarankan ibu kalau ada waktu terus belajar bahasa Arab, belajar terjemah Al-Quran ya. Mudah-mudahan dengan adanya metode Al-Ijaz ini ibu bisa memiliki semangat untuk ingin tahu bagaimana isi Al-Quran, bagaimana bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu salah satu tujuan belajar bahasa Arab. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ustaz Tanam, sudah atau Ya, lagi Ustaz? cukup. Ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya, barangkali ada kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Ustadz Akil. Sama-sama. Kita selanjutnya langsung ke Ustadz Irham. Kita share dulu. Insya Allah Ustadz Irham akan menjelaskan tentang, kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang motivasi bahasa Arab, terus juga tentang metode Al-Ijaz, bagaimana menghafal kosakata Al-Quran yang populer dan juga cara menerjemah Al-Quran. Nah, sekarang insya Allah Ustaz Irham akan menjelaskan tentang nahwunya ya, tentang nahwunya. Baik, silakan Ustaz Irham sekitar 15 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar. Pertama kita belajar dalam memahami cara memahami kitab kuning atau bisa kita kenal dengan kitab gundul seperti itu. Tadi kita telah mendengarkan bersama ya, pemaparan dari Ustadz Akil tentang pentingnya bahasa Arab. Ya, pentingnya bahasa Arab sehingga kita tidak salah dalam ya memahami Al-Qur'an, dalam mengartikan Al-Qur'an seperti itu. Ya. Sama juga nahwu ya, nahwu fungsinya nahwu dan sorob ya tentunya fungsinya juga untuk menghindarkan kita dari kesalahan membaca, ya, kesalahan memahami ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Oke, langsung saja kita eh, ke materinya, ya, nahwu dan sorof. Ya. Perlu kita ketahui bahwa ya belajar memahami kitab kuning, ya, ada yang namanya bahasa Arab
ada nahwu dan sorof. Ya, seperti halnya kita memasak, ya, untuk bisa menghidangkan hasil masakan yang bagus, ya, kita tentu harus punya bahan dan alat-alatnya. Ya, bahan di sini apa? Bahan di sini adalah bahasa Arab. Ya, sementara alat-alatnya adalah nahwu sorof. Ya, seperti itu. Kita bisa lihat sini nahwu, ya, kita baca nahwu adalah ilmu untuk mengetahui jabatan atau kedudukan setiap kata dan tanda akhir atau harokat i'rabnya. Ya, contohnya di sini langsung doroba zaidun. Zaidun, ya, di sini akhirnya dhammah karena, ya, jadi fa'il, karena jadi fa'il. Kemudian yang di bawahnya dorobtu zaidan, maf'ul. Ya, dibaca nasab atau fathah. Kemudian ada Alkitabu li Zaidin. Kitab untuk Zaid. Ya, di sini dibaca jer atau dibaca kasroh seperti itu. Jadi beda-beda walaupun katanya Zaidun sama, nah, Zaidun, tetapi contoh yang pertama dibaca dhamma, contoh yang kedua dibaca fathah, contoh yang ketiga dibaca kasroh. Itu perubahan kata, perubahan akhir kata. Kemudian sorof. Sorof adalah ilmu untuk mengetahui makna perubahan kata dengan polanya. Polanya. Atau kita sebut wazannya. Ya, wazan. Pola. Contohnya di sini. Doroba menjadi yadribu. Kemudian menjadi idrib. Ya, maknanya berbeda. Dari asal katanya satu, yaitu doroba, atau dalam bahasa Indonesia memukul. Tapi artinya berbeda. Doroba artinya telah memukul, yadribu sedang memukul, idrib pukullah. Gitu. Kemudian bisa kita lihat contohnya langsung halaman berikutnya. Nah, nah, bahasa Arab. Ya, di sini bahasa Arab, ya, sama seperti bahasa Indonesia, ya, tersusun dari huruf, ya, kata dan kalimat. Huruf, kemudian disusun menjadi kata. Setelah disusun lagi menjadi kalimat. Di sini huruf contohnya dalam bahasa Indonesia ada A, B, C, D. Ya, dalam bahasa Arab A, Ba, Ta, Sa. Kemudian huruf, kemudian menyusun menjadi kata. Kata. Ya, dalam bahasa Arab ada namanya kata isim, ada fiil, ada huruf. Isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, ya, dan huruf huruf, ya, kata penghubung. Di sini contoh isim Ahmadun, ya, Ahmadu, Masjidun, ya, kata kata benda, orang, orang juga termasuk kata benda. Masjidun, masjid. Kemudian fiil, contoh fiil, doroba, memukul, yadribu, memukul. Ya. Doroba sedang memukul, yadribu, doroba setelah memukul, yadribu sedang memukul. Ya, kemudian ada huruf, kata hubung. Ada wa, ada min, ada ila. Wa artinya dan, min artinya dari, ila artinya kepada. Ya. Kemudian dari kata itu, kata isim fiil huruf bisa menjadi kalimat. Ya, kalimat kemudian dibagi menjadi dua. Ada kalimat ismiyah, ada kalimat fi'liyah. Ya, contoh kalimat ismiyah sini Zaidun talibun. Zaidun talibun.
Kenapa disebut kalimat ismiyah? Karena diawali dengan isim, yaitu Zaid. Ya, Zaid isim atau kata benda. Ya, nanti kita bahas perbedaan ya, atau cara mengetahui isim, ya, alamat-alamat isim, tanda-tanda isim. Ya. Zaidun di sini isim, Thalibun isim, ya, maka disebut jumlah ismiyah. Jumlah yang kedua atau kalimat yang kedua adalah kalimat fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Contohnya jaa Zaidun. Ya, jaa fi'il atau kata kerja. Jaa kata kerja artinya datang, ya, telah datang. Zaidun Zaid isim, ya. Jaa fi'il, Zaidun sebagai pelaku atau fa'il. Ya, jaa kata kerja, ya, atau fi'il, maka disebut kalimat tersebut kalimat fi'liyah. Oke, bisa langsung. Nah, sekarang kita mempelajari tanda isim. Tanda isim. Ada dua cara mengetahuinya. Yang pertama, dengan kita melihat lafadznya. Ya, dengan kita melihat lafadznya. Yang kedua, dengan kita melihat maknanya. Ya, kalau ada kata, kemudian maknanya makna benda, ya, makna benda seperti pulpen, ya, buku, tadi masjid, ya, orang, zaitun, itu kata benda, makna dari maknanya. Maka itu disebut dengan isim. Ya, di sini kursiun. Nanti nanti dihafal kosakata isim. Ya. Kemudian mengetahui isim dari lafat. Mengetahui isim dari lafat. Ya. Yang pertama bisa berawal al. Ya, contohnya Allah. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat kata dalam bahasa Arab diawali dengan al, maka itu isim atau kata kata benda. Yang kedua, berawal huruf jer. Berawalan huruf jer. Ya. Min hada. Min hada. Min huruf jer. Ya, huruf yang jer, ya, huruf jer. Kemudian setelah huruf jer itu pasti disebut isim, ya, atau kata benda. Min hada ilal masjidi fil masjidi. Nah, kemudian tanda yang ketiga, tanda isim adalah berakhiran tanwin. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat kata, ya, berakhiran tanwin, tohirun, ya, maka itu isim. Ya, karena fiil atau kata kerja, ya, tidak berakhiran tanwin. Kemudian tanda yang keempat berakhiran ta marbutoh, tohirotun. Nah, tohirotun itu pasti isim atau nama orang Fatimatun. Ya. Fatimatun ta marbutoh di akhirnya, maka itu menjadi tanda isim. Oke, selanjutnya. Sekarang tanda fiil atau kata kerja, ya. Sama dengan kata tanda isim, yaitu kita mengetahuinya melalui lafadznya atau melalui maknanya, ya. Makna. Ya, qala di sini contohnya qala yaqulu. Ya, qala artinya berkata. Ya, berkata menunjukkan suatu pekerjaan, maka disebut dengan fiil atau kata kerja. Ya, itu dilihat dari maknanya. Atau bisa kita lihat dengan melalui lafadznya. Ya, lafadz. Kalau kita melihat kata eh, yang ada di apa namanya, tanda-tandanya ada di sini, ada 4 sini, maka disebut dengan fiil atau kata kata kerja. Ya, contohnya di sini yang pertama berawalan qad, ya, tanda fiil atau kata kerja berawalan qad.
Nah, contohnya qad qala. Qad qala. Qala karena qad itu khusus untuk fiil, untuk kata kerja. Ya, qad qala. Kalau ada kata diawali dengan huruf qad, ya, maka setelahnya pasti itu fiil. Ya. Kemudian yang kedua berawalan sin atau saufa. Ya, saya kulu, saya kulu. Maka setelah sin atau saufa pasti fiil. Ya. Atau saufa yakulu. Kemudian yang ketiga, ya, tanda fiil, tanda kata kerja, akhirannya tak, ya, tak taknis, ya, tak yang disukun. Ya. Contohnya di sini kolats, kolats, ya ada tak yang disukun di akhirnya. Maka itu menjadi tanda fiil atau kata kerja. Kemudian selanjutnya berawalan alif, nun, ya, ta, ya, huruful mudharaah nama dalam bahasa Arab. Alif, nun, ya, ta. Ya, kalau ada kata diawali dengan alif, nun, ya, ta, ya, itu menjadi tanda fiil. Contohnya di sini akulu, ya, diawali dengan a, akulu, akulu saya berkata, ya, nakulu kami berkata, atau yakulu dia berkata, kemudian takulu kamu berkata. Nah, 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 di dalam metode membaca eh, kitab ini, membaca kitab kuning ini, ada juga, ya, kita, ya, telah membuat nazom, ya, syairan seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Ustadz Akil, memakai lagu, lagunya Sholatullah, ya, kita diawali dengan Sholatullah. Ya. Jadi saya coba melakukan nazomnya ini. Kita baca sholawat dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nanti itu menjadi lagu nadom-nadomnya. Ya, nadom ini berupa berisi kaidah-kaidah nahwu, ya, untuk lebih, ya, memahamkan, mudah dihafal dan lebih memahamkan. Ya, di sini kita coba. Macam kata ada tiga, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. Nah, saya ulangi lagi. Macam kata ada tiga, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. Ya, ini supaya kita bisa hafal, cepat paham. Ya, materi yang sebelumnya kita tahu bahwa macam kata itu ada tiga. Ya, ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim itu apa? Isim itu kata benda. Fiil itu apa? Fiil itu kata kerja. Huruf itu apa? Huruf itu kata bantu. Ya, sehingga kita bisa, ya, hafal sekaligus faham melalui, ya, lagu lagu ini. Ya, contohnya di sini huruf, atau langsung, ya, nah, sekarang langsung ciri-ciri isim. Ya, ciri-ciri isim yang tadi sudah disebutkan, kita lakukan. Lagunya sama, ya, sholatullah, salamullah. Ciri-ciri Ciri-ciri isim bermakna benda, awalan alif lam atau huruf jar, akhiran tanwin tamarbutoh, untuk nama susunan idofah. Ulangi lagi.
Ciri-ciri isim bermakna benda awalan alif lam atau huruf jar. Akhiran tanwin tamarbutoh untuk nama susunan idhofah. Ya, kita telah tadi sudah memaparkan ciri-ciri isim. Ya, kemudian kita lakukan ya di sini ciri-ciri isim. Ya, kita bisa memahami, ya, kita bisa tahu bahwa itu isim ada dua, melalui lafadznya atau melalui maknanya. Ya, paling gampang memang melalui maknanya. Kalau kita tahu bahwa itu maknanya benda, ya berarti itu isim. Ya, kalau kita tidak tahu, ya misalkan melihat kata dalam bahasa Arab, tidak tahu itu artinya apa, maka kita melihat lafadznya. Lafadznya bagaimana? Ya, di sini ciri-cirinya. Ciri-ciri isim yang menunjukkan kata benda bagaimana? Ya. Di sini ciri-ciri isim bermakna benda, yaitu melalui maknanya. Kemudian kalau melalui lafadznya bagaimana? Awalan alif lam. Kalau ada alif lam, ya pasti isim. Ya, atau huruf jer. Nah, awalan huruf jer. Kemudian berakhiran tanwin, akhiran tanwin, kitabun, akhiran tanwin, tamar butoh atau tamar butoh. Nah, kita lihat contohnya di bawah. Ciri-ciri isim bermakna benda. Ya, contohnya kitabun, artinya kitab. Ya, kita melihat maknanya. Kemudian melihat lafadznya. Ya, fil kitabi, di dalam kitab. Di situ berawalan alif lam atau huruf jar. Ya. Kemudian akhiran tanwin, tamar butoh atau tamar butoh, tolibatun. Itu pasti isim. Tolibatun artinya siswa. Ya. Atau untuk nama. Ya, kalau kita tahu artinya itu nama, berarti itu isim. Zainab, Zaidun, Ahmad, itu Zainab, itu isim. Kemudian susunan idhofah, melihat susunan idhofah, ada Abdullah, Abdul mudhaf, Allah menjadi mudhaf ilaih atau hambanya Allah. Ya. Atau kitabullah, kitabnya Allah. Di sini ada ulangi lagi, sini langsung. Oke. Isim ada yang namanya isim muzakkar, ada isim mu'anas, ya muzakkar laki-laki, mu'anas perempuan. Ya, kita lakukan isim muzakkar laki-laki, isim mu'anas perempuan. Zaujun suami laki-laki, zaujatun istri perempuan. Ya, isim dibagi menjadi dua. Ya, ada yang menunjukkan laki-laki, ada yang menunjukkan perempuan. Ya, kalau laki-laki disebut isim muzakkar, sedangkan kalau perempuan disebut isim mu'anas. Ya. Contohnya isim muzakkar yang menunjukkan laki-laki, yang zaujun, suami, suami laki-laki. Ya, zaujatun, ya suami pasti laki-laki. Ya. Bukan. Zaujun, laki-laki. Zaujatun, istri, ya, perempuan. Maka zaujun disebut isim muzakkar, zaujatun disebut isim mu'anas. Atau zaidun, ya. Atau di sini di bawah contohnya tolibun. Kita lihat tabelnya. Tolibun laki-laki, ya. Tolibatun, ya, perempuan atau mu'anas. Ustazun isim muzakkar karena menunjukkan laki-laki. Ustazatun isim mu'anas karena menunjukkan perempuan. Muslimun isim muzakkar karena menunjukkan laki-laki. Muslimatun isim mu'anas karena menunjukkan perempuan. Hamzatun atau hamzatu isim muzakkar karena menunjukkan laki-laki. Zainabu isim mu'anas karena menunjukkan perempuan. Oke. Kemudian isim juga ada isim ma'rifat, ada isim nakiroh. Ya. Isim ma'rifat, ada isim nakiroh. Ya, kita lakukan.
Isim makrifat sudah tertentu, isim nakirah belum tertentu. Alkitabu buku itu, kitabun sebuah buku. Isim makrifat sudah tertentu, isim nakirah belum tertentu. Alkitabu buku itu, kitabun sebuah buku. Isim makrifat ya, itu adalah isim yang sudah tertentu ya, tertentu. Alkitabu contohnya, alkitabu buku itu ya, buku itu ya udah tertentu ya, buku itu yang ada di atas meja. Alkitabu ya, fauqa maktab ya. Isim nakiroh yaitu ada isim belum tertentu. Contohnya di sini kitabun, sebuah kitab belum tertentu kitab yang mana ya. Atau at-talibu ya, seorang murid, seorang murid. Kalau talibun murid ya, murid yang belum tertentu ya. Atau at-talibu murid itu ya, talibun ya, seorang murid. Atau talibu murid itu yang tertentu, tertentu murid itu talibun seorang murid. Kemudian al-ustadu ya, ustad itu ya, ustadzun seorang ustad ya, belum tertentu. Al-muslimu isi makrifat ya, karena tertentu ya, seorang muslim ya, muslim itu. Kalau muslimun seorang muslim baru tertentu, maka isim nakiroh. Al-mu'minu isi makrifat karena sudah tertentu, atau mukmin itu ya. Kalau mukminun isim nakiroh karena belum tertentu ya, seorang mukmin ya. Cukup sepertinya ya. Baik, terima kasih Ustadz Irham ya. Ini sekilas tentang metode al-ijaz tentang nahwu ya. Jadi nanti insya Allah semua kaidah-kaidah nahwu sorof akan dilakukan ya, akan kita baca ya, akan kita baca bersama-sama sehingga Bapak Ibu akan hafal tanpa sadar ya, akan hafal tanpa sadar. Kalau seumpama dihafal lebih cepat lagi ya. Tapi kalau tidak, tapi asalkan terus ikut pelajarannya istiqomah, terus dibaca terus ya. Nah, ini akan cepat sekali hafal. Dan materi-materi kaidah-kaidah ya yang kita lakukan semuanya adalah intisari ya. Jadi intisari nahwu dan sorof, intisari kosakata bahasa Arab, itu semuanya insya Allah ada di metode al-ijaz. Nah, ini sekilas Bapak Ibu ya yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang insya Allah kita akan mencoba untuk mempraktekkan dalam kitab kuning atau dalam kitab gundul. Ya, bentar. Itu ya. Baik, kita akan praktek. Mana nih?
Bentar ya. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Nah, ini contoh kitab kuning ya. Ini harusnya harokatnya kita buang semuanya. Harokatnya kita buang. Eh, Nah, kita bacanya begini Bapak Ibu ya. Saya bacakan dulu, nanti Bapak Ibu menyimak saja, nanti setelah itu baru mengikuti. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam wabihi dan dengannya nasta'inu kami minta tolong ala atas umuri urusan-urusan ad-dunya dunia wad-dini dan agama wasalla dan semoga bersolawat Allahu Allah wasallama dan semoga memberi selamat ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad Khatami penutup An-Nabiyina Nabi-Nabi. Oke, sampai sini dulu. Sekali lagi ya. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam wabihi dan dengannya nasta'inu kami minta tolong ala atas umuri urusan-urusan ad-dunya dunia wad-dini dan agama wasalla dan semoga bersolawat Allahu Allah ala atas wasallama dan semoga memberi salam ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad Khatami penutup Ad-dini an-nabiyina nabi-nabi. Oke, sekarang Bapak Ibu boleh nyalakan audionya. Boleh buka suaranya. Sudah? Ya, boleh ikuti saya ya. Boleh, setelah saya baca, silakan ditirukan. Baik. Alhamdulillah segala puji. Silakan. Alhamdulillah segala puji Lillahi bagi Allah. lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan
Rabbi Tuhan Al-alamina seluruh alam. alamina seluruh alam. Wabihi dan kepadanya. wabihi dan kepadanya Nasta'inu kami minta tolong. Nasta'inu kami minta tolong Ala atas ala atas umuri urusan-urusan umuri urusan ad-dunya dunia 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 wad-dini dan agama dini dan agama wasalla dan semoga bersolawat wassalam dan semoga bersalawat Allahu Allah Allah wasallama dan semoga memberi salam wassalam dan semoga memberi salam ala atas ala atas Sayyidina junjungan kami Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad Muhammadin Nabi Muhammad Khatami penutup kami penutup An-Nabiyina para nabi an-nabiyina para nabi. Oke, sekali lagi Alhamdulillah segala puji Lillahi bagi Allah Lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan Al-alamina seluruh alam Wabihi dan kepadanya dan kepadanya Nasta'inu kami minta tolong Nasta'inu kami Ala atas umuri urusan-urusan dunia 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 Wadini dan agama Wasalla dan semoga bersolawat wassalam dan semoga bersalawat Allahu Allah wasallama dan semoga memberi salam dan semoga memberi salam ala atas Sayyidina junjungan kami Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad Muhammadin Nabi Muhammad Khatami penutup An-Nabiyina para nabi Nabina para nabi. Baik, sekarang kita baca bersama-sama yang kompak 1, 2, 3 Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan Al-alamina seluruh alam Wabihi dan kepadanya Nasta'inu kami minta tolong ala
atas umuri urusan urusan adunya dunia wadini dan agama wasallam dan semoga bersolawat semoga semoga Allah bersolawat wasallam dan semoga memberi salam wassalam dan semoga ala memberi salam atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad kami penutup kami An-Nabiyina para nabi para nabi. Iya, bagus. Baik, silakan Bapak Ibu kalau yang mau mencoba. Silakan. Bapak Ibu, ada yang mau baca silakan. Salah nggak apa-apa. Apa? Nama sebutkan nama asalnya. Pak siapa namanya? Pak Gito Lampung. Pak Gito Lampung. Baik, mohon maaf yang lain mute dulu. Yang lain mute dulu, diam dulu. Pak Gito mau baca. Silakan Pak Gito. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji Allah. Lillahi Bagi Allah. Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam. Wabihi dan atasnya nasta'inu kami mohon pertolongan ala atas umuri semua urusan-urusan dunia wadini dan agama wasollah dan semoga bersolawat Allahu Allah wasallama dan memberi salam ala atas sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad khotami sebagai penutup an-nabiyina semua nabi. Iya, ahsanta, bagus. Luar biasa Pak Gito. Ya, silakan satu lagi dari kalangan ibu-ibu, silakan. Ustaz Ibu nama Susana dari Ibu Bogor. Masya Allah. Silakan Ibu Susana dari Bogor. Yang lain mute dulu. Silakan. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam. Wabihi dan kepadanya nasta'inu kami meminta tolong ala atas umuri urusan-urusan dunia dunia waddini dan agama wasallah dan semoga bersalawat Allah wasallama dan memberi salam ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad khotami sebagai penutup nabiyina para nabi. Ahsanti mumtaz, luar biasa. Baik, nah Bapak Ibu, beginilah cara membaca kitab kuning ya. Jadi membaca kitab kuning itu seperti Bapak Ibu dahulu belajar bahasa Indonesia atau bahasa daerah ya. Jadi perlu disuapi terlebih dahulu. Seperti Ustadz Akil tadi bilang ya, perlu dicontohkan terlebih dahulu. Kemudian dibiasakan. Kemudian Bapak Ibu mencoba, jangan malu-malu gitu. Karena bahasa itu kebiasaan ya. Apa yang
kita biasakan terus lama-lama akan bisa begitu. Jadi belajar bahasa juga seperti kita sedang membangun rumah, ya. Kita sedang membangun rumah, kita sedikit demi sedikit mengumpulkan batu bata, mengumpulkan pasirnya, mengumpulkan semen, apa terus sedikit demi sedikit sampai nanti pada akhirnya Bapak Ibu menguasai kosakata yang banyak, menguasai kaidah nahwu shorof, ya. Dari mulai kitab-kitab yang kecil, yang pemula, nanti menengah sampai kitab-kitab yang besar, Bapak Ibu. Ya, dan memang belajar bahasa Arab itu membutuhkan kesabaran, ya, dan istiqomah. Insya Allah dengan terus menerus sedikit demi sedikit Bapak Ibu latihan seperti ini, lama kelamaan akan bisa. Kosakatanya makin banyak, kaidah bahasanya juga semakin dikuasai. Nggak usah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang di layar aja mas. Nggak usah, semua orang kagak. Oke. Nah, ini contoh menerjemahkan, ya. Ini nanti selanjutnya ada wa alihi wa sahbihi ajma'ina, ya. Mungkin nanti ya kita lanjutkan. Nah, tadi apa kaitannya dengan kaidah tadi yang sudah diajarkan Ustadz Akil dan Ustadz Irham? Nah, nanti kita akan analisa perkata, ya. Analisa perkata. Contohnya, tadi alhamdulillah artinya apa, Bapak Ibu? Iya. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji. Segala puji. Isim, fiil atau huruf? Alhamdulillah. Isim. Isim, bagus. Kenapa isim? Karena didahului dengan al. Masya Allah. Tadi sudah disampaikan, ya. Setiap yang didahului dengan al pasti isim. Bapak Ibu hafal lagunya enggak? Ciri-ciri isim, nazomnya. Ya. Nanti dalam pembelajaran begitu. Nanti kami akan terus menanya-nanya, ya. Lihat tuh. Mohon maaf, ini audionya dikondisikan. Akan nanya-nanya kaidah apa nazomnya gimana? Ciri-ciri isim bermakna benda. Awalan alif lam atau huruf jar. Akhiran tanwin tak marbutoh. Untuk nama susunan idhofah. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya tanya-tanya terus seperti itu. Dan terus Bapak Ibu mendengar, Bapak Ibu juga mengucapkan, lama-kelamaan hafal. Gitu, ya. Insya Allah. Oke. Selanjutnya, lillahi. Li artinya apa? Bagi. Li bagi. Jenis katanya apa tadi? Huruf. Kata depan, ya. Kata depan. Atau huruf jar. Coba masih ingat belum? Masih ingat tidak? Kata depan lagunya gimana? Tadi Ustadz Akil udah. Amin. Andari ila kepada ka seperti ala di atas, di dalam hatta sehingga dengan bila bagi, gitu, ya. Lillahi, Allahi artinya apa? Benda. Allahi artinya apa? Bagi Allah. Allahi Allah, li bagi, Allahi Allah. Nah, Allahi itu isim, fiil atau huruf? Isim. Isim, bagus. Kenapa isim? Karena ada alif lam dan ada huruf jar, huruf li. Ya, coba lagunya, nazomnya, ciri-ciri isim. Ya. Nanti Bapak Ibu punya bukunya, nanti bisa lihat, ya. Ciri-ciri isim bermakna benda. Awalan alif lam atau huruf jar. Ya. Akhiran tanwin tak marbutoh. Untuk nama susunan idhofah. Itu nanti Bapak Ibu telinganya akan saya perdengarkan terus. Ya, insya Allah nanti kalau dalam kelasnya
Dengar terus sekali dua kali lama-kelamaan hafal. Ya. Jangan Apalagi lari-lari takut licin. lama-kelamaan hafal. Nah, apalagi nanti ada bukunya bisa lihat bukunya, nanti di luar kelas bisa baca begitu ya. Robbi apa artinya Bapak Ibu? Tuhan. 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 Al-alamina artinya apa? Seluruh alam. Seluruh Seluruh alam. alam. Robbi isim fi'il huruf. Isim. Isim karena apa? Isim kata benda. Ya, kata benda dan juga idhofah ini. Rabbil alamin. Idhofah itu kata majmuk ya. Benda digabungkan. Ya, lagunya, nazomnya, ciri-ciri isim coba dinyanyikan. Ciri-ciri isim bermakna benda. Walan, alif, lam, tahu huruf jar, akhiran, tanwin, tak marbutoh untuk nama susunan idhofah. Iya. Al-alamina isim artinya apa? Isim. Seluruh alam. Isim fi'il huruf. Isim. Kenapa isim? Ada al ya. Ada al. Lagunya. Lagu nazom ciri-ciri isim bermakna benda awalan alif lam atau huruf jar akhiran tanwin tak marbutoh untuk nama susunan idhofah. Ya. Idhofah itu mudhof ilaih ya Ustaz. Iya betul, idhofah itu mudhof ilaih. Susunan dua isim ya, kata majmuk kalau bahasa Indonesianya kata majmuk. Nah, ini Bapak Ibu, itu Bapak Ibu akan terus dengar, Bapak Ibu akan terus baca, nyanyi. Lama kelamaan Bapak Ibu kosakatanya nambah, nazomnya juga hafal ya. Kemudian kaidah bahasanya juga sudah melekat, sudah tahu cara prakteknya, nggak sadar sudah bisa, insya Allah. Jadi bahasa itu nggak sadar Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah belajar bahasa Indonesia ketika sebelum TK, kan nggak pernah belajar bahasa Indonesia sebelum TK kan? Tapi bisa ngomong bahasa Indonesia walaupun usianya masih 5 tahun, 4 tahun, ya kan? Pernah nggak belajar bahasa Indonesia? Belajarnya kan waktu SD kan? Tapi sebelum SD Bapak Ibu sudah bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Sering dengar. Karena sering mendengar, karena sering mengucapkan, ya, niru saja, mengamati, kemudian menirukan, kemudian memodifikasi ATM, ya. Akhirnya bisa bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa Arab juga sama Bapak Ibu. Bahasa Arab itu sangat mudah. Buktinya anak-anak TK di Arab bisa bahasa Arab Bapak Ibu. Jangan kalah Bapak Ibu. Ya, anak-anak TK di Arab ngomong bahasa Arab lancar-lancar banget. Saya aja kalah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini jangan kalah ya. Kenapa mereka anak TK padahal mereka itu jauh lebih muda dari Bapak Ibu? Kenapa bisa bahasa Arab? Bahasa ibu. Karena bahasa sehari-hari. Iya, karena bahasa sehari. Intinya sering, intinya biasa. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, maka akan menjadi bisa. Orang istilahnya ngomong apa? Bisa karena terbiasa. Jadi bahasa itu karena terbiasa. Tidak ada hubungannya dengan IQ. Ya. Orang, mohon maaf, orang sebodoh-bodohnya di Indonesia bisa bahasa Indonesia enggak? Bisa. Sebodoh-bodohnya orang Arab bisa bahasa Arab enggak? Bisa. Sebodoh-bodohnya bahasa Inggris bisa bahasa Inggris enggak? Orang Inggris bisa. Nah, itu bahasa juga sama Bapak Ibu. Jadi masalah kebiasaan saja, masalah waktu saja. Yang penting Bapak Ibu itu hadir terus kelasnya, ya, mau mendengar, mau mengucapkan, jangan pasif ya, yang aktif. Nggak usah malu, nggak usah takut dosa. Karena salah tidak dosa. Salah dosa nggak?
Tidak dosa. Tidak pernah belajar. dosa. Iya. Baik, cukup sekian Bapak Ibu pengenalan kami tentang metode al-ijaz. Kalau nanti kita sambung di lain kesempatan ya. Sebelum Iya, Ustaz. diakhiri ada pertanyaan, silakan. Minta tolong itu share-nya Ustaz, modulnya untuk Insya belajar. Allah nanti kita akan kita share ya ininya, apa namanya videonya. Bukunya ada, Ustaz? Bukunya iya, bukunya masih dicetak masih. Kalau udah siap nanti pesan ya, Insya Ustaz. Allah nanti kalau udah siap bukunya kita sampai kita kita kabarkan ke Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa belajar ya, Insya Allah ya. Kalau pakai buku susah belajar, Ustaz. Iya, memang harus pakai buku. Ini kan cuma pengenalan aja Bapak Ibu ya. Baik, ada pertanyaan, silakan. Saat ini ada lanjutan enggak Tat, kelas kita? Ya, lanjutannya belum. Nanti kita kabari Bapak Ibu. Makanya tetap di grup, jangan keluar karena info-info webinar, acara-acara apa nanti kita share di situ ya. Iya. Iya. Ada pertanyaan, silakan. Sekali-sekali pertemuan dong. Boleh gak, Ustaz? Sepekan sekali ya, bisa nanti insya Allah kita pikirkan. Kita mempertimbangkan ustadz-ustadznya juga. Ini kan ustadz-ustadznya jauh-jauh nih. Ustadz Akil ada di Tangerang, Ustadz Irham ada di Jakarta Timur. Alhamdulillah dengan wasilah Zoom Bapak Ibu bisa ngaji ya. Iya. Bapak Ibu dapat ilmu yang bermanfaat. Insya Allah Bapak Ibu kalau belajar agama, belajar bahasa Arab nih, saya kasih rahasia. Bapak Ibu belajar bahasa Arab, kemudian digabung dengan belajar agama. Insya Allah Bapak Ibu jauh lebih cepat pemahaman agamanya ya daripada orang yang belajar agama tapi tidak belajar bahasa Arab. Betul, Ustaz. Percaya. Orang yang belajar agama saja puluhan tahun insya Allah nggak akan jadi alim. Mohon maaf, nggak akan jadi alim. Ya, paling sekedar tahu saja. Tapi kalau orang belajar bahasa Arab plus belajar agama, insya Allah tidak butuh waktu lama dia bisa menjadi alim. Dia mantap ilmuannya. Insya Allah. Amin. Bagaimana dia bisa memahami Al-Quran kalau nggak paham bahasa Arab? Bagaimana dia bisa memahami hadis kalau dia nggak paham bahasa Arab? Sedangkan bahasa Arab, bahasa hadis itu bahasa Arab dan bahasa Al-Quran dan hadis itu bahasa Arab. Ya, itu. Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Ustadz, karena ini bahasa kan harus kebiasaan. Kalau kebiasaan, alangkah lebih baiknya kalau setiap hari, walaupun itu cuma setengah jam gitu. Iya. Ya, mantap. Susulnya mantap, Bu. Insya Allah nanti kita pikirkan ya, setiap hari ya. Baik, ada lagi silakan. Ustadz tanya. Ya. Kalau baca kitab gundul itu untuk menentukan harokatnya itu gimana itu? Nah itu yang akan kita pelajari, Bu. Ya, itu yang akan kita pelajari. Sabar dulu. Sabar ya. Itu butuh sabar, butuh istiqomah ya. Baik, ada lagi? Di mana, Ustaz? Kenapa? Ustaz Anam tinggal di mana? Saya di Jakarta, Pak. Bapak Nanang di mana? Bapak Nanang? Saya di Garut, tapi sering di Jakarta. Oh iya, saya di Jakarta, Pak. Iya. Insyaallah. Syukran. Ahlan wa sahlan. Silakan kalau mau main ya. Ada lagi? Siap bukunya. Insya Allah segera bukunya ya, mohon doanya. Ya, siap Ustaz. Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah tunggu ya. Nanti insya Allah tanggal mainnya nanti semoga kita bisa ketemu lagi, bisa belajar lagi. Mari kita tutup majelis ilmu kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.